Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisya'an wa taqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fadil. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-3. Hadirin sidang Jumat rahimatullah. Firman Allah Ta'ala yang khatib bacakan di atas menyebutkan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Memang demikian adanya. Di dalam Al-Quran disebutkan ancaman yang menakutkan bagi mereka yang tidak mau mendirikan sholat, yakni neraka saqar. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, neraka? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Hadirin sidang Jumat rahimatullah. Alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang telah mendirikan sholat. Akan tetapi, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk orang yang mengindahkan sholat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan hidup kita telah mengindahkan sholat dan memberikan perhatian yang besar terhadap sholat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengindahkan sholatnya? Kita semua telah mendirikan sholat, tapi apakah kita sudah termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah seorang laki-laki yang buta sekalipun tidak mendapatkan dispensasi untuk sendirian di rumah? Disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang buta mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menuntut masjid. Lalu ia memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan sehingga boleh sholat di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan keringanan. Ketika orang buta tersebut pergi, beliau memanggil orang itu lagi dan bertanya, apakah kamu mendengar azan? Yang menjawab, ya Rasul. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah panggilan azan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1044. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki uzur yang menyebabkan kita merasa berhak mendapatkan rukhsah atau dispensasi untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Bagi mereka yang belum melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, saya mengajak mereka dan mengajak diri saya pribadi, mari kita makmurkan masjid dengan sholat fardu berjamaah. Terlebih lagi sholat subuh dan sholat isya berjamaah, karena dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga sholat didirikan. Kemudian suruh seorang mengimami manusia. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 141 dan hadis riwayat Muslim nomor 651. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan orang-orang munafik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan kebencian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah mengindahkan sholat, yaitu dengan menjadikannya sholat berjamaah di masjid. Hadirin kaum muslimin rahimatullah. Kalau kita menengok keadaan generasi pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan generasi terbaik berikutnya, akan kita dapati keadaan mereka yang menakjubkan dalam hal mengagungkan kewajiban sholat berjamaah. Di masa tersebut, masjid selalu didatangi oleh kaum muslimin untuk beribadah secara berjamaah. Meskipun bukan pada waktu sholat 5 waktu, adapun ketika mereka sedang sholat, masjid pun dipenuhi oleh seluruh kaum muslimin selain yang memiliki uzur. Bahkan
mendapatkan keutamaan sholat berjamaah sehingga tetap menghadiri sholat berjamaah meskipun sedang uzur. Pada masa-masa sekarang ini, kenyataannya sungguh memprihatinkan. Syiar yang sangat penting seakan-akan tidak lagi bernilai bagi kebanyakan orang. Hal ini karena banyak di antara mereka yang mengikuti ajakan setan dan hawa nafsu, serta mengikuti orang-orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan orang-orang yang malas dan munafik. Tentu saja hal ini adalah kenyataan yang menyedihkan sekaligus merupakan kejelekan dan kerugian yang sangat besar. Betapa tidak, mereka bukanlah orang-orang yang tidak mau berjalan, bukan pula orang-orang yang tuli. Setiap hari mereka mendengar panggilan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Namun mereka tidak pedulikan panggilan yang mengajak pada ibadah yang mulia tersebut. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin sholat dan tidak menginginkan keberuntungan. Adakah kejelekan dan kerugian yang lebih besar dari ini? Sungguh dikumandangkannya azan sehari 5 kali akan menjadi hujah dan menjadi saksi bagi orang-orang yang sengaja tidak mendatangi sholat. Malaikat akan mencatat perbuatan mereka sebagai orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan azan. Pada hari kiamat nanti mereka akan melihat catatan amalnya, kemudian catatan mereka akan ditimbang pada timbangan amalan. Tidakkah mereka memikirkan akibat perbuatan sehingga mereka bisa memperbaiki diri? Padahal dipanggil untuk mendapatkan dunia yang dibagi-bagikan, tentu mereka akan mendatanginya meskipun dengan susah payah. Begitu pula jika yang memanggil adalah atasannya. Tentu mereka akan memenuhi panggilannya dan takut kalau tidak segera mendatanginya dan akan mendapat teguran atau sanksi dari atasannya. Tidakkah mereka takut dari kemurkaan Rob yang menguasai alam semesta ini? Bagaimana mereka berani menyelisih perintah Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu kepada hamba-hambanya? Bukankah telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk mereka pendengaran, penglihatan, kesehatan, dan berbagai kenikmatan lainnya? Lalu mengapa mereka tidak mau mendatangi panggilan azan? Sungguh sholat berjamaah adalah bagian dari syariat yang besar dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agar dibangun masjid untuk kepentingan sholat berjamaah ini. Begitu pula yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid untuk diteguhkannya sholat di dalamnya. Kemudian disyariatkan azan yang dikumandangkan dengan suara yang keras dari tempat yang tinggi dan ditetapkan adanya imam untuk sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sholat seorang muslim dengan berjamaah memiliki kelebihan 27 derajat dibanding dengan sholat secara munfarid. Tentu hal ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mau berpikir. Lebih-lebih lagi disebutkan dalam hadis yang sangat sahih bahwa setiap langkah seseorang yang berjalan ke masjid untuk sholat akan membuahkan pahala yang sangat besar. Tidaklah setiap langkah yang dilakukannya kecuali akan menjadi sebab diangkatnya kedudukan dan diampuni dosa-dosanya. Di samping itu, di saat seorang menunggu ditegakkannya sholat di masjid, maka dia juga akan mendapatkan minimal 3 keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. 3 keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dia mendapat keutamaan seperti orang menunggu daerah perbatasan saat berjihad fi sabilillah. Kedua, selama dia duduk menunggu sholat dihitung sebagaimana orang yang mendapatkan pahala mengerjakan sholat. Ketiga, para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Bagaimana halnya jika dia ketika duduk menunggu sholat sambil berpikir atau membaca Al-Quran. Sungguh pahala yang sangat besar. Namun karena banyak yang lebih mengutamakan keuntungan dunia dan akhirat, hanya sedikit orang yang berjalan ke masjid guna melakukan hal tersebut. Sementara itu, kalau ada pemberitahuan barang siapa mau bergabung dengan suatu usaha yang mendapatkan keuntungan 27 kali lipat usaha yang lainnya, maka berbondong-bondonglah mereka mendatanginya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di samping itu, sholat berjamaah juga memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya, dengan ditegakkannya sholat berjamaah akan menampakkan persatuan dan kekuatan kaum muslimin. Akan tampak pula pemandangan kerukunan dan saling kasih sayang, serta menghilangkan adanya sikap sombong pada diri kaum muslimin. Sebab dalam pelaksanaannya akan berkumpul dan berdampingan setiap saf antara yang kaya dan yang miskin, berdampingan antara pejabat dan rakyat jelata, serta berdampingan antara tua maupun muda. Tidak ada perbedaan di antara mereka semua kecuali karena ketakwaannya. Dengan demikian, semakin tampak keadilan ajaran Islam dan betapa hinanya manusia di hadapan rohnya. Maka dari itu, marilah kita adakan sholat berjamaah di masjid kaum muslimin. Marilah kita adakan sholat berjamaah di masjid. Sebelum datangnya hari di saat seseorang tidak diberi kemampuan untuk bisa bersujud di hadapan Roh penguasa semesta alam, yaitu orang yang saat hidup di dunia enggan untuk mendatangi sholat, padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yukshafu 'an syaqin wa yud'auna illa sujudi fala yastati'un khashi'an absaruhum tarhaquhum dhillatun wa qad kanu yud'auna illa sujudi wa hum syalimun." Pada hari itu, di saat betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, mereka tidak mampu untuk bersujud. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah dan diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan selamat. Quran Surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya mengindahkan sholat fardu saja, akan tetapi beliau pun sangat mengindahkan sholat-sholat sunnah. Contohnya adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan satupun sholat sunnah secara berkesinambungan melebihi 2 rakaat sholat rawatib fajar atau subuh. Karena demikian mengindahkan sholat sunnah fajar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak meninggalkan sholat sunnah fajar meskipun beliau bangun kesiangan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kesiangan melaksanakan sholat subuh dalam suatu perjalanan. Mereka para sahabat Rasulullah bangun saat matahari sudah terbit agak tinggi. Kemudian beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat.
yang diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian beliau menyuruh Bilal memandangkan iqamah dan beliau sholat subuh bersama mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 443. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengqadha sholat sunnah zuhur di waktu ba'da asar karena demikian mengindahkannya. Hadisnya adalah sebagai berikut. Didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harta, beliau pun duduk-duduk membagikan harta itu sampai terdengar suara muadzin untuk azan asar. Kemudian beliau melaksanakan sholat asar dan setelah itu sholat beliau pulang dan menuju rumahku Ummu Salamah karena hari itu adalah gilirannya di tempatku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Lalu saya pun berkata, sholat apakah ini ya Rasulullah? Apakah kau diperintahkannya? Beliau bersabda, tidak. Ini hanyalah pengganti 2 rakaat ba'da zuhur yang biasa saya lakukan. Tadi saya sibuk membagikan harta hingga datang waktu asar. Maka saya tidak suka meninggalkan 2 rakaat tadi. Hadis riwayat Ahmad nomor 26.602. Pemaparan di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting dan memiliki tempat dalam kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita mengambil suri tauladan dari beliau. Jadikanlah diri kita orang-orang yang mendirikan sholat dan mengindahkannya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari ajak keluarga kita, tetangga, dan kerabat di sekitar rumah kita untuk mendirikan dan mengindahkan sholat. Jangan sampai generasi di zaman ini menjadi generasi yang menyia-nyiakan sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzakaril hakim. Uqul qawli hadza wa astaghfirullah wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, 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 hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil syarakati wal musakalati syairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulahu wa rasulun nabiyyu mu'tabar. Wa lamu anna Allah subhanahu shalla ala nabiyyi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir
ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba